Apa aku sedang bermimpi? Ini adalah peninggalan orang itu untukku. Nenek buyut memberikannya padamu. Kamu harus menjalani hidup dengan baik. Nenek buyut, tenanglah. Aku pasti akan menjaga diriku sendiri. Nancy, setiap orang pasti akan mengalami hari ini. Aku sudah menunggu terlalu lama. Ini adalah giok yang diberikan nenek buyut padaku. Ada orang di sini. Lunshuo Gege, waktu yang baik hampir tiba. Kita harus segera berangkat. Lunshuo Gege, bukankah ini gelar nenek buyutku? Apakah aku telah melakukan perjalanan waktu ke tubuh nenek buyutku? Gege, ada apa denganmu? Hari ini adalah hari bahagiamu. Jika waktunya terlewat, itu tidak baik. Hari bahagia. Menikah. Dengan siapa? Gege, jangan bercanda dengan hamba. Suamimu adalah Tuan Muda Zhao Junshen. Dia sangat mencintaimu, semua orang di kota utara ini tahu. Setelah kamu menikah, kamu hanya perlu menikmati kebahagiaan. Justru karena menikahi bajingan ini, dia tidak hanya mengincar kekayaan keluarga kerajaan, tetapi akhirnya menjual nenek ke Balemeng. Aku tidak bisa menikahi orang brengsek seperti ini. Ini menjadi penyesalan seumur hidup nenek buyutku, karena nenek buyutku ingin aku menjalani hidup yang baik. Aku tidak bisa lagi terjebak dalam lubang api ini. Gege, waktu yang baik hampir tiba. Biarkan hamba merias wajahmu dulu. Karena waktu yang baik hampir tiba, kamu harus segera pergi, jangan sampai terlambat. Baiklah. Bukan Gege. Hari ini adalah hari bahagiamu. Bagaimana kalau kita berangkat dulu? Aku rasa kalian pasti salah. Perkawinan ini, siapa yang mau menikah? Silakan, aku tidak mau. Hei Gege, cepat panggil orang. Kalian cepat kejar Gege. Cepat pergi. Dan kamu, cepat beritahu Tuan Muda. Katakan Gege kabur dari pernikahan. Ya, wanita brengsek ini. Setelah aku menikahinya, aku akan membuatnya lebih baik mati daripada hidup. Tuan Muda, tenanglah. Gege pasti sedang bingung setelah menemukan Gege. Kamu harus menasihatinya dengan baik. Kamu memang mengerti. Setelah aku menghabiskan semua kekayaan keluarga kerajaan, aku akan menjualnya nanti. Aku akan menjadikanmu selirku. Tuan Muda, Gege Daikmakan. Bawa aku ke sana. Jangan mendekat. Kembali bersama kami. Jangan bergerak, aku bilang tidak kembali. Kenapa? Wah, keren banget. Suruh kamu lari. Lunshuo Gege, apa aku kurang baik? Sampai kamu kabur dari pernikahan. Ternyata dia Jinansi. Zhao Dai, pernikahan itu harus saling suka. Aku tidak mau menikah denganmu, sesederhana itu. Aku sudah mengejarmu begitu lama, hatiku tulus. Seluruh kota tahu, kita ini perintah orang tua, kata perantara. Bagaimana bisa kamu bilang tidak mau menikah begitu saja? Meskipun kamu tidak peduli dengan muka keluarga Shao. Apakah kamu juga tidak peduli dengan reputasi Duang Fu? Sekarang bukan zaman kata perantara lagi. Sekarang sudah zaman kebebasan menikah. Aku sudah punya orang yang kusuka. Meskipun aku menarik orang sembarangan di jalan, atau seekor anjing. Aku tidak akan menikah denganmu, lupakan saja. Oh, kamu mau menikah dengan siapa? Aku ingin lihat siapa yang berani. Hansome, kamu mau menikah denganku. Nak, jangan tidak tahu diri, kalau kamu melawan keluarga Shao. Kamu tidak akan bisa bergerak di seluruh Beifeng City. Kalau mau menikah, lebih baik hari ini daripada nanti. Banyak orang yang menyaksikan, mari kita lakukan. Sekarang juga. Zhao Junshen, kamu lihat, sekarang aku punya suami. Jangan ganggu aku lagi. Kamu lebih memilih pria liar di jalan daripada menikah denganku. Kamu masih merasa kamu adalah Duang Fu yang berkuasa.
Memanggilmu Gege itu menghormatimu. Kenapa? Apakah kamu meremehkan keluarga Zhao? Meskipun bukan doang Fu, pernikahan itu harus saling suka. Aku tidak mau menikah denganmu. Kenapa? Nak, aku sarankan kamu lepaskan cakar anjingmu sekarang. Sekarang Beifeng City adalah wilayah Gu Shaoshuai. Hari ini adalah hari baik Gu Shaoshuai mengambil alih Beifeng City. Keluarga Zhao dekat dengan Gu Shaoshuai. Kalau kamu masih keras kepala, aku jamin akhirmu akan lebih buruk dari seekor anjing. Keluarga Zhao apa? Aku tidak pernah dengar. Dia sekarang adalah wanita Gu Tingfeng. Bukan orang gagal seperti kamu yang bisa sentuh. Kamu pantas memakai nama Gu. Kamu Gu Tingfeng, Xiaoshuai pertama Republik, katanya pembunuh berdarah dingin. Tapi dia memang ganteng. Sepertinya nenek buyutku dulu pernah bersamanya. Pada akhirnya nenek buyutku hidup sangat menyedihkan. Apakah itu ulahnya? Kalau kamu Gu Tingfeng, maka aku adalah ayah Gu Tingfeng. Nah, duduk. Komandan. Komandan, saya salah. Tolong maafkan saya demi keluarga Zhao. Keluarganya Zhao? Apa itu? Pergi. Baiklah. Nyonya, mari kita pulang juga. Pulang apa? Kamu lebih menakutkan daripada Tuan Zhao. Cepat lebih baik fokus menjadi GG saya. Komandan, apakah Anda benar-benar akan menikahi wanita ini? Dia adalah Gege Lun Shuo. Apakah saya harus menangkapnya untuk Anda? Ayo pergi ke istana deh. Baik. Anak durhaka. Apakah kamu ingin menghancurkan keluarga kita? Ayah, apakah Anda tahu siapa Zhao Junsheng itu? Diam. Apakah kamu tahu siapa Tuan Zhao itu? Siapa dia? Dia adalah orang yang tidak bisa kita langgar. Anak durhaka, berani-beraninya kamu kabur dari pernikahan. Siapa kamu? Sekarang keluarlah dari istana dan minta maaf kepada Tuan Zhao. Tidak heran nenek buyut begitu menderita. Semua ini karena raja yang lemah ini. Saya beritahu Anda, saya sudah menikah. Kamu. Berhenti. Ah, Komandan Gu, kenapa Anda datang? Dia. Saya seharusnya tidak ikut campur dalam urusan raja mendidik anaknya. Tapi raja harus sadar, sekarang. Bukan lagi masa kerajaan Anda. Sekarang dia adalah istri dari rumah komandan saya. Raja, beri saya muka. Oh, baiklah. Bagaimana? Sakit tidak? Tidak seburuk yang dikatakan, malah terlihat lembut. Sudahlah, hadapi saja ayah murahan ini. Benar, orang yang saya nikahi adalah Gu Tingfeng. Ibu, ada apa lagi? Ibu, Jinansi yang manis itu. Ternyata merayu Komandan Gu. Dia kan sudah tidak perawan. Kenapa bisa jadi istri komandan? Ling, berapa kali ibu bilang padamu? Di istana harus hati-hati dengan ucapanmu. Tenang saja. Ibu akan berusaha mendapatkan yang terbaik untukmu. Saya tahu ibu paling sayang sama Ling. Ayo. Tuan, aduh, Komandan Gu datang. Tuan, mari kita ajak Komandan Gu makan di sini. Tuan, sekarang kakak Nancy sudah menikah dengan orang baik, kita harus merayakannya. Ya. Lalu, apa pendapat Marsekal muda? Pangeran. Nancy, sekarang kamu sudah menikah dengan orang yang baik. Bibi sangat senang untukmu, mari begini. Saya ingin menghormati Marsko Muda dengan Segelas. Semoga Marsko Muda di masa depan akan memperlakukan Nancy dengan baik.
Tuan. Marsekal muda hari ini senang, minumlah sedikit. Ya Marsekal muda, ayah saya adalah Pangeran De. Kakak Nancy adalah putri Lunshuo yang diangkat secara resmi. Dia menikah denganmu. Kamu seharusnya senang. Menurutku, kamu harus menghormati kakak dengan segelas. Ya, mari Marsekal muda. Mungkin kamu harus minum segelas ini. Mari, kamu. Kamu tidak melihat zaman sekarang ini? Bicaralah dengan bijak. Marsekal muda masih memiliki tugas militer. Bagaimana jika urusannya terganggu? Saya akan menerima kebaikanmu untuknya. Benar, Nancy benar, urusan militer lebih penting. Nancy, kamu baik-baik saja. Nancy, kamu masih ingat siapa saya? Gugu Ting Feng. Jin Nancy. Sejak kecil, kamu yang selalu memulai. Semoga setelah kamu bangun, kamu tidak menyesal. Keluar. Nancy sepertinya tidak ingat saya. Pangeran juga tidak menyebutkannya. Kamu juga jangan memberitahunya hal-hal masa kecil kita. Ya Marsekal muda, Prajurit saya, kapan menjadi begitu ragu-ragu? Marsekal muda, Jin Nancy adalah putri pembunuh ayahmu, kamu tidak bisa menikahinya. Pergi, urusanku, tidak boleh kalian ikut campur. Ini. Gu Ting Feng, kamu bajingan. Maukah kamu memikirkan, siapa yang memulai tadi malam? Sudah terpikir. Aduh, saya akan bertanggung jawab padamu. Coba katakan, bagaimana kamu akan bertanggung jawab pada Marsekal muda ini? Kamu sudah setuju untuk menikahiku, jadi sekarang kita adalah pasangan. Saya hanya menggunakan hak saya. Omongan apa itu? Kamu ngapain? Saya juga menggunakan hak yang seharusnya menjadi milik saya. Orang ini sangat tampan dan menyelamatkanku.
Saya pikir dulu, pasti ada kesalahpahaman antara dia dan nenek buyut. Sekarang dipikir-pikir, sepertinya menikah dengannya juga tidak rugi. Nyonya, masih ingin menggunakan hak. Cepat bangun. Marsekal muda, kabar darurat. Katakan, Kalau begitu aku pergi dulu. jangan buat aku ulangi. Ini Panglima muda pasukan sudah bersiap di sekitar Beifeng. Tapi ada satu pasukan lagi yang sedang masuk kota. Kalau tidak bilang ke pasukan akan dihukum. Maaf Panglima muda pasukan itu sedang membawa tunanganmu. Masuk kota, sedang menuju ke Istana De. Apa tunangan? Kamu punya tunangan terus aku. Bukan begitu. Putri tidak baik ada seorang nona datang. Kata dia tunangan Panglima muda mau bawa pulang. Nona ini tolong jangan rebut tunangan orang. Tunanganmu siapa, manajer kita Lawang? Atau pelayan Zawer? Jinansi jangan keterlaluan. Aduh, aku orang modern tidak bisa menang debat sama kamu, oke. Kamu mau muka kasih-kasih semua untuk kamu. Kulit muka tebal baru bisa sampai depan rumah orang. Cari tunanganmu. Kamu malah melindungi dia. Xiao Jingjing, aku tidak pernah punya tunangan dan... Jangan bicara sembarangan, jangan buat istriku. Ada salah paham. Kamu, Pergi. aku Xiao Jingjing yang aku inginkan belum ada yang tidak dapat. Bos Gu Xiao Jingjing sudah diusir dari Istana De oleh Gu Tingfeng. Tidak mempengaruhi hubungan Gu Tingfeng dan Jinansi Gu Tingfeng. Lihat kali ini, aku tidak membunuhmu, posisi Panglima muda pasti jadi milikku. Pergi berikan ini ke Tuan Muda keluarga Shao, kalau mau balas dendam. Lakukan seperti yang aku bilang, siap. Gu Tingfeng kali ini, lihat kamu bagaimana kabur. Ada apa? Gu Tingfeng, kamu punya tunangan, kenapa masih menggoda aku? Kamu tahu tidak tingkah laku kamu seperti ini sangat jahat. Jahat apa maksudnya? Tapi aku sangat yakin kamu yang mulai menggoda aku. Kamu mau apa? Melaksanakan hakku. Panglima muda tidak baik. Masuk bilang. Panglima muda, kabar terbaru, ada yang melaporkan kamu mau memberontak, sudah mengajukan bukti tertulis. Kamu lehat perlu carry orang untuk menskat. Memberontak. Kirim orang untuk mencegat, kalau gagal kirim orang bawa istri keluar kota. Siap. Kenapa harus bawa aku keluar kota? Aku sekarang kan pacarmu, aku tidak pergi. Nancy, orang ini datang untukku surat ini. Kemungkinan besar akan diberikan ke Panglima Muda Xiao, aku khawatir. Xiao Jingjing akan menargetkanmu, hanya jika kamu pergi aku bisa tenang memecahkan masalah. Xiao Cui, Nonaku tolong selamatkan aku, ada orang yang ingin menangkapku. cepat pergi. Kejar. Sudah, mereka semua sudah pergi, tidak apa-apa, jangan takut. Terima kasih nonaku atas pertolonganmu. Kedepannya jika ada masalah bawa tali merah ini dan temui aku di Balumen. Hei Xiao Cui, Xiao Cui. Sudah lama di sini, kenapa banyak sekali kejadian? Hei Lun Shuo GG, sudah lama tidak bertemu. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Zhao Junsheng, kamu mungkin lupa betapa hebatnya Gu Tingfeng. Jinansi, aku beritahu kamu Gu Tingfeng akan segera hancur. Kalau kamu berlutut dan memohon padaku sekarang. Mengingat kita pernah bertunangan, aku mungkin bisa menerimamu sebagai selirku.
Bagaimana kamu tahu Guting Feng akan hancur? Aku menebak. Jadi kamu yang melakukannya ya, kamu sengaja memalsukan surat pemberontakan Guting Feng lalu melaporkannya. Jangan fitnah orang baik. Tidak mau bicara ya, mari kita lihat mulutmu yang keras atau tusukanku yang keras. Jangan aku bilang ada seseorang yang memberiku surat. Suruh aku memberikannya kepada Jenderal Xiao. Siapa? Tolong maafkan aku benar-benar tidak kenal orang itu. Kamu bilang atau tidak? Aku bilang aku takut dihalangi Guting Feng. Baru menyebarkan kabar palsu surat. Ada padaku. Pergi. Kasar. Zhao Junsheng jenis ini merusak rencanaku Tuan Gu. Kamu minta aku menyelidiki latar belakang Guting Feng, sudah ada hasilnya. Oh. Guting Feng suratan takdir akan menghancurkanmu, pergi. Berikan ini kepada Nona Xiao, dia pasti sangat senang. Ting Feng. Letnan yang antar istri keluar kota lalu kumpulkan pasukan di luar kota. Kenapa aku sudah bilang aku tidak pergi? Nancy, dengarkan, aku tunggu beberapa waktu, aku akan menjemputmu. Bukan Ting Feng, dengarkan aku, surat ini sekarang ada di tanganku. Ternyata kalian sekutu Letnan, aku bilang kamu tidak bisa menikahi musuh. Letakkan senjata. Musuh siapa aku? Nancy keluar. Hukum militer. Ya. Nancy, kamu harus percaya padaku. Sejak kecil, orang yang selalu ada di hatiku hanyalah kamu. Ting Feng, surat ini aku rebut dari tangan Zhao Junsheng. Dia mungkin punya komplotan, kamu harus segera menyelidikinya. Baik, terima kasih atas kerja kerasmu, istri. Itu hal kecil, yang penting kamu baik-baik saja. Baru aku bisa mewujudkan keinginan nenek buyutku, hidup dengan tenang. Nancy, siapapun kamu, aku tidak akan membiarkanmu pergi dariku. Aku tidak tahu obat apa yang diberikan Jin Nancy ini kepada kakak Ting Feng. Nanti aku akan memberitahu ayahku, membuatnya menderita. Benar-benar pertolongan dari langit. Jin Nancy, kali ini, bagaimana kamu bisa tetap berada di sisi kakak Ting Feng? Xiao Bai. Kalian sedang membicarakan apa? Laporan, Gage, di luar sedang ramai, dibicarakan. Katanya pangeran adalah pembunuh ayah komandan, dan komandan menikahi Gege hanya untuk balas dendam. Itu tidak mungkin. Gege, Apakah kamu yang menyebabkan kematian orang tua Guting Feng? Kamu ngomong apa sih? Aku tanya, apakah kamu yang membunuh orang tua Ting Feng? Kurang ajar, aku ini ayahmu, kamu ingin membunuhku. Pertama menikahkan aku dengan Zhao Junsheng yang tidak berguna itu. Kemudian karena takut pada kekuasaan Ting Feng, tidak menikahkan aku dengannya. Kamu ini ayah macam apa? Nancy, aku. Pangeran De. Sudah lama berpura-pura tidak mengenalku, kamu masih berani menyebarkan berita. Ting Feng. Kamu benar-benar berpikir aku akan memaafkanmu karena Nancy. 3 tahun hidup yang menyiksa itu. Aku ingat dengan jelas. Kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan padaku. Ting Feng. Nancy, minggirlah. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi antara kalian, tapi kamu tenang dulu, dia kan ayahku. Apa yang kamu mau, lakukan padaku. Kamu tenang minggir dulu. atau tidak? Ting Feng. Minggir. Ting Feng. Sampai sekarang, kamu masih tidak mau jujur, 3 tahun ini. Mengapa kamu tidak peduli padaku, membiarkan aku dihina, katakanlah. Dulu, orang tuamu dibunuh oleh orang jahat. Menitipkanmu padaku, kemudian musuh datang.
Memaksa aku menyerahkanmu, terpaksa. Aku hanya bisa menyerahkan seorang anak yang seusia denganmu. Usianya sama, aku ingat. Dulu hanya ada pangeran muda yang seusia denganku. Ya. Dia adalah satu-satunya anakku, jadi setiap kali aku melihatmu, aku teringat padanya. Karena itu, aku perlahan-lahan mengabaikanmu. Membuatmu menderita banyak penghinaan. Ting Feng, aku minta maaf padamu. Jadi, orang penting yang kutemui kemudian juga adalah hasil dari rencanamu. Ya. Pangeran De, Ting Feng berterima kasih atas kasih sayangmu. Juga berterima kasih atas semua usahamu selama ini. Tenang, aku pasti akan menemukan siapa yang menyebarkan rumor itu. Dan memberikan penjelasan pada Nancy danmu. Ting Feng, Nancy. Sebenarnya dulu, apa kamu tahu siapa pembunuh orang tua Ting Feng? kamu keluar dulu, ayah ingin sendiri sebentar. Ayah, tolong beritahu aku benar-benar ingin membantunya. Dia, Ternyata dia. Gu Ting Feng, jadi. Kamu ingin membalas dendam padaku. Itu sebabnya kamu bilang ingin menikahiku, bukan? Nancy, percayalah padaku, aku bersamamu. Hanya karena aku menyukaimu, tidak ada yang lain. Nyonya, kamu ingat malam kita bersama. Kamu ngomong apa? Kamu mikir apa sih? Yang kumaksud adalah, malam itu, ada yang menaruh obat di gelasku. Obat. Ya, Siapa? siapa yang ingin naik ke tempat tidurku untuk mendapatkan keuntungan, itulah dia. Ibu kedua. Pangeran, Anda memanggilku dan Ling Er, ada apa? Apa rumor di luar benar? Apa komandan marah dan ingin menceraikan kakak Nancy? Menurutku Pangeran, kenapa tidak biarkan Ling Er menjadi selir komandan? Begitu, komandan tidak akan merasa terhina. omong kosong apa, Nancy adalah putri sahku. Juga gelar Lun Shuo yang diberikan kerajaan, siapa yang berani menceraikan? Komandan, kejadian dulu, ayah yang salah. Ling Er bersedia menjadi selir, komandan, jangan marah. Pergi. Ling Er, Lun Shuo, Ling Er juga demi keluarga ini. Sudah, kalian berdua dengan trik kecil ini. Kira kami tidak tahu minuman malam itu. Apakah kalian yang melakukan ini? Kamu ngomong apa sih kita nggak ngapa-ngapain? Pelayan yang kasih obat udah ngaku. Mau aku panggil pemilik apotek buat konfrontasi sama kalian. Uangnya kita nggak ngapa-ngapain, tolong percayalah. Pergi bagaimana bisa aku tertipu olehmu? Menikahi wanita jahat sepertimu mulai hari ini. Selir kedua Jin Linger diusir dari istana. Dicoret dari silsilah keluarga. Tidak uangnya, tolong maafkan kami Xiao Shuai. Berani sekali kalian berani main-main denganku. Baiklah kalau mau masuk ke istana Xiao Shuai. Bawa ke kamp militer layani prajuritku. Jangan Xiao Shuai, dia masih kecil, tolong maafkan dia. Jangan masukkan dia ke militer, tolong, dia masih kecil. Xiao Shuai cukup usir mereka saja dari istana. Orang bawaan bawa mereka pergi. Uangnya Xiao Shuai, maafkan kami salah, maafkan kami. Maafkan kami Xiao Shuai. Ting Feng, ada sesuatu yang ingin kubicarakan.
Apa sih kok ragu-ragu? Jadi sebenarnya aku dapat info dari ayahku. Dulu orang tuamu. Xiao Shuai lain kali ingat ketuk pintu dulu. Ya, penyebar kabar sudah ditemukan, yaitu Nona Xiao. Laporkan pada Jenderal Xiao. Ya, Tunggu Ting Feng. Sebenarnya yang ingin kubicarakan adalah aku dapat info dari ayahku. Dulu yang membunuh orang tuamu adalah Jenderal Xiao. Jadi sebaiknya kamu jangan terlalu dekat dengannya. Tidak mungkin Jenderal Xiao memperlakukan aku seperti anaknya sendiri, bagaimana mungkin? Sudah aku bilang percaya atau tidak terserah kamu. Nancy, bukan aku tidak percaya, tapi beri aku waktu. Biarkan aku menyelidiki dulu ya. Nancy, meski aku percaya, tapi Jenderal Xiao itu berkuasa. Aku butuh waktu untuk merencanakan, jangan marah dong. Aduh, aku nggak marah kok, cuma merasa. Dulu lihat Xiao Jinjin itu cuma mikirin cinta, nggak ada isi otaknya. Ternyata bisa berbuat seperti ini. Kamu harus lebih hati-hati dengan orang di sekitarmu. Kamu sedang. Aku. Aduh. Aku juga ingin melindungimu. Musuh Bu Ting Feng terlalu kaya untuk balas dendam, pasti butuh uang. Yang bisa kulakukan adalah membangun kerajaan bisnis untuknya. Halo. datang. Saya cuma mau tanya, apakah toko ini mau dijual? Ya, toko ini dijual. Aduh, Putri Lunshuo yang terhormat. Bisa bergaul dengan pedagang yang penuh uang seperti ini. Saya mau beli toko ini, tolong uruskan dokumennya. Baik. Maaf Nona, toko ini sekarang milik saya. Anda mau beli apa? Silahkan masuk. Saya cuma mau lihat apa yang bisa Anda lakukan. Pelayan. Datang. Saya cuma mau tanya, kalau Anda masih mau kerja di toko ini, bagaimana kalau jadi manajer saya? Nanti saya akan kirim bahan baku bunga secara rutin, toko kita nanti hanya buat pesanan khusus. Baik. Terima kasih. Tidak ada kain, lihat apa yang bisa Anda buat. Apa yang terjadi? Sampai takut begini. Kamu bikin saya kaget. Akhir-akhir ini pulang malam terus, ada apa? Tidak ada, saya cuma main. Main? Saya dengar. Di Jalan Baru buka toko Ipin Suan, pemiliknya pintar dan cantik. Nyonya, main ke Ipin Suan-nya. Zaman sekarang, orang tidak suka wanita keluar rumah. Bu Ting Feng tidak akan memukul saya kan? Kalau dia pukul saya akan nangis. Ya, betul, mau apa? Gigit saya ah. Nyonya, takut saya tidak bisa menghidupi Anda ya. Saya cuma mau bantu. Nancy, saya tidak akan menghalangi Anda melakukan apapun. Saya masih punya 3 jalan. Semua tokonya bisa saya serahkan ke Anda. Mulai sekarang, apapun yang Anda lakukan, jangan melibatkan saya ya. Dia sepertinya memang berbeda dengan orang lain. Saya sepertinya semakin suka sama Anda, Ting Feng. Buruk, Putri, Pangeran ditangkap. Apa yang terjadi? Ada banyak orang datang, bilang Pangeran jual candu, langsung dibawa. Bagaimana bisa? Ting Feng, ayah bukan orang seperti itu. Pasti dia difitnah. Serahkan pada saya Siksi, saya pasti akan selidiki. Putri, kita harus bagaimana? Ipin Suan mengirim kabar. Toko juga ditutup. Apa? Kenapa ditutup? Mener bilang, kain yang baru masuk itu dicampur candu. Atas perintah pangeran. Xiao Jingjing, hebat juga caramu. Putri, tuan muda keluarga Sao minta bertemu. Saya mau lihat apa yang mereka mau lakukan. Zhao Junsheng. Ayo. Zhao Junsheng,
Kau pikir kau terlalu lama. Jin Nancy, aku akan membiarkanmu patuh. Ambil properti Anda sebagai istri kecil saya. Aku bisa menyelamatkan Anda. Bermimpi. Tuan Zhao menggertak tak seorang pun di istana Raja Jerman, kan? Guting Feng, apa yang kau pasang? Siapa yang tidak tahu bahwa Tuan Xiao sekarang mendukung Guting Li? Aku melihat berapa lama. Kau beri aku omong kosong. Selama aku masih tampan selama sehari. Tidak mungkin kau bisa menggertak Nancy. Lalu aku harus menyesalinya. 2. Tunggu. Bagaimana kalau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Mengapa mendukung Guting Li? Siapa Guting Li? Ini sepupu saya, tapi sudah ditangani oleh saya. Meskipun saya lari dari orang kepercayaan, tapi itu tidak berbahaya. Saya sudah mencari tahu. Orang yang menjebak orang tuaku memang Xiao Feng. Aku meninggalkan terlalu banyak celah. Aku akan tinggal bersamamu. Nancy, Ting Feng, kenapa kau kembali begitu cepat? mereka punya bukti palsu. Setelah diekspos oleh saya menempatkan Wang Ye dan sekarang saya kembali ke rumah untuk beristirahat. Tapi Anda tidak bisa membuka Yipin Xuan lagi. Terlalu berbahaya untuk terus seperti ini. Jangan biarkan Yipin Xuan memberi mereka. Terakhir kali kau bilang ke toko 3 jalan yang aku terima. Aku akan membuat mereka menyesal. Halo, saya meminta Xiao Cui. Tolong bantu saya untuk memberikan ini padanya. Silakan tunggu sebentar. Hanya dengan mengembangkan kekuatannya sendiri dapat membantu Guting Feng mencapai Xiao Feng. Semoga Xiao Cui dapat membantu saya. Oke, tolong ikut aku. Nona, tolong tunggu sebentar. Nona, kau mencariku. Manli, kau Xiao Cui. Terima kasih, Nona, atas rahmat yang menyelamatkan jiwa. Aku takut aku tidak bisa duduk. Xiao Cui tak Manli. Sebenarnya, saya ingin meminta Anda untuk membantu saya. Nona, tolong katakan bahwa selama Manli dapat membantu. Saya ingin meminta Anda untuk membantu saya mendekati Zhao Junsheng. Kumpulkan bukti kolusi antara dia dan Xiao Feng. Baik, Kau berjanji kau tidak takut menghancurkan hidupmu. dan aku tidak bisa menyembunyikan wanita itu. Keserakahan saudara perempuan saya merampok dia untuk pulang. Saya tidak berharap untuk menyiksa saudara perempuan saya sampai mati dalam 2 bulan. Si imut kecil ini juga takut orang tuaku akan menuntut. Dia membunuh seluruh keluargaku. Kalau bukan karena ayahku, aku sudah mati. Maaf, Manli, aku tidak tahu. Jika kau tidak ingin melakukannya, kau bilang aku akan. Harapan terbesar dalam hidup saya adalah melihat Zhao Junsheng. Rumah itu hancur. Terima kasih, mulai hari ini. Kami adalah saudara perempuan, jangan khawatir, aku akan melindungimu. Apa yang terjadi dengan misteri? Aku sudah membantumu kali ini. Kau harus berterima kasih. Apa kabar baiknya? Aduh, kamu optimis. Nona Bai, kau sangat ingin memanggilku. Menjadi bibi ketiga. Master Zhao mengagumi Manli secara alami adalah berkah Manli. Bagaimana Manli menolak?
Sebenarnya Manli sudah lama dihususkan untuk Tuan Muda. Tapi aku berasal dari Paramount. Saya khawatir itu tidak layak untuk Zhao Dasao. Jika kau setuju, aku akan menebus dirimu. Dan akan memalsukan identitas. Aku tidak akan menyuruh orang lain untuk mengatakan 3 hal padamu. Manli mengucapkan terima kasih kepada Tuan Muda. Tapi aku punya permintaan kecil. Manli, kau ingin bintang, aku tidak pernah memberimu bulan. Aku berjanji padamu. Ini adalah apa yang Anda katakan untuk membantu. Jika aku bilang Manli adalah Sixi, kau tidak perlu repot-repot. aku bukan orang bodoh yang tidak mengerti apa-apa. Aku bisa melindungimu sekarang. Nona, kau harus minum lebih sedikit. Jika komandan tahu, aku harus bilang padamu. Tutup mulut. Guting Feng. Aku sudah 20 kali menyalahkan Jin Nancy. Baby, pergilah ke kamar dan tunggu aku sebentar lagi. Tidak ada tempat lain? Nona ini, baru saja mendengar Anda menyebutkan Jin Nancy. Saya tidak tahu siapa Anda. Jangan katakan padanya. Dia mengambil pria saya. Jika aku bilang aku bisa membantumu, Kau punya cara. sudah terlanjur, masihkah Anda merasa Komandan Gu tidak seharusnya menikahi Anda? Meskipun aku tidak bisa mendapatkan hatinya. Aku harus mendapatkan orangnya. Ah, pergi. Turun, Bai Manli, kau sudah bosan hidup. Bernie menendang aku. Lihat siapa aku akan memberitahu ayahku. Aku akan membunuhmu, berhenti, berhenti. Aku akan membunuhmu. Jangan teriak, kau takut orang tidak tahu urusan kita. Minggir, siapa kau? Kenapa aku harus melakukan hal seperti ini denganmu? Aku Zhao Junsheng, putra tertua keluarga Zhao. Kemarin kita berbincang dengan baik, mungkin terlalu mabuk, jadi. Siapapun kau, aku beritahu urusan ini. Kalau kau beritahu orang lain, aku akan membunuhmu, membunuhmu. Gadis ini tahu aku putra tertua keluarga Zhao, bilang ayahnya akan membunuhku. Dan bilang Jin Nancy mencuri tunangannya, apa dia putri komandan? Jangan khawatir, Nona Xiao, urusan ini pasti akan kubawa ke kubur. Pergi, pergi, keluar, pakai baju. Pergi. Tidak baik, Nona Xiao datang lagi. Wah, istri kecilmu datang. Ternyata malam tadi, komandan muda kurang berusaha. Istri, kau masih punya tenaga untuk cemburu. Menantu, Nona Xiao datang untuk memberitahu. Besok ulang tahun Komandan Xiao, mengundangmu ke pesta. Tidak bisa ke Ting Feng, ini pasti jebakan. Mungkin kau cari alasan untuk menolak. Tapi sekarang, aku anak buahnya yang paling setia, harus pergi. Kalau begitu, aku ikut denganmu. Baik, terima kasih istri. Hei, Ting Feng, hari ini kau harus minum lebih banyak dengan paman. Ya, Kakak Ting Feng, sebelumnya aku salah. Jangan marah padaku, Lun Shuo Ge. Aku doakan kebahagiaanmu.
Baik, aku perkenalkan beberapa orang tua, teman baikku. Ayo. Tunggu aku kembali. Baik. Jin Nancy, kau masih seorang gek. Pria sendiri sudah tidur dengan orang lain, sungguh memalukan keluarga De. Katakan sekali lagi. Jin Nancy, aku tunggu hari kau memohon padaku. Siapa ini? Siksi. Dengar penjelasanku, aku dan dia, Siksi. Kakak Ting Feng, kau tidak boleh pergi. Apa yang kamu lakukan? Sudah jelas aku milikmu, kamu tidak boleh pergi. Apa maksudmu aku milikmu? Jenderal. Gu Tingfeng, dulu, aku menyuruhmu menikahi putriku, tapi kamu menolak, sekarang. Kamu malah merusaknya seperti ini, apa maumu? Kamu mau bikin aku mati kesal? Kamu mau naik di atas kepalaku? Jenderal, aku tidak tahu kenapa aku ada di sini. Beri aku waktu. Aku pasti akan memberikan penjelasan untukmu dan putrimu. Baik, kamu harus memberikan penjelasan. Entah kamu menikahi putriku dengan resmi, atau kamu pergi dari kota Beifeng. Kakak Ting Feng, ayah, kamu tidak boleh biarkan dia pergi. Dia harus menikahiku. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan, yang paling penting sekarang adalah menyelesaikan urusan belakang, jangan biarkan Gu Tingfeng menangkap kesalahanmu. Dan mempengaruhi rencanaku selanjutnya, jika tidak, aku tidak akan berbaik hati padamu. Siksi, Nancy, dengarkan aku. Gu Tingfeng, kamu menjijikkan. Kalau kamu suka Xiao Jingjing, kamu harusnya bilang lebih awal. Kamu pikir aku akan memaksamu? Kamu pikir kamu siapa? Nancy, kamu harus percaya padaku. Aku tulus padamu. Aku hanya percaya apa yang aku lihat. Nancy, dengarkan penjelasanku. Lepaskan, Gu Tingfeng, kamu benar-benar membuatku jijik. Jin Nancy, kamu benar-benar tidak percaya padaku. Percaya padamu, waktu kita bersama, bukan hanya karena obat dari nyonya kedua, apa yang bisa dipercaya. Katakan padaku, kalau yang ada di dalam itu aku, kamu percaya. Nancy, aku pasti akan membuktikan. Aku tidak mengkhianatimu. Xiao Jingjing, Zhao Junsheng, kalian berdua licik sekali. Sudahlah, hanya dengan mengikuti rencana mereka kita bisa menemukan kelemahan musuh. Kita harus mengorbankan Gu Tingfeng dulu. Nancy, kenapa kamu datang siang-siang begini? Masuklah. Ada apa? Sekarang di luar sudah kacau balau, siapa yang peduli aku kemana? Kenapa? Bertengkar dengan suamimu. Jangan sebut si manis itu, sial. Lihat kamu marah-marah begitu, jelas masih peduli. Ceritakan, sebenarnya ada apa? Zhao Junsheng dan Xiao Jingjing, itu. Lalu mereka menyalahkan Gu Tingfeng, aku benar-benar tidak tahu harus bilang apa. Jadi, kamu tidak percaya pada suamimu. Tentu saja aku percaya padanya. Sudahlah, jangan sebut dia lagi, Manli. Kemarin aku minta kamu mengumpulkan bukti kejahatan Zhao Junsheng, sudah sejauh mana? Ini, surat-surat antara keluarga Zhao dan Jenderal Lin Cheng. Berikan pada Xiao Feng, mulai sekarang. Keluarga Zhao tidak akan lagi memiliki tempat di kota Beifeng. Manli, maaf telah membuatmu menderita. Tenang saja, setelah semua ini selesai, aku akan segera mengirimmu keluar kota. Ya, Nancy? Kali ini aku khawatir akan mengecewakanmu. Kamu sudah kembali. Nancy, sekarang di luar sana, semua orang membicarakan hubungan antara komandan dan Nona Xiao. Kamu masih santai minum teh di sini. Ayah juga percaya bahwa Tingfeng tidak akan mengkhianatiku.
Kalau kamu percaya pada Ting Feng, mengapa kamu memerintahkan untuk menutup pintu dan tidak membiarkan siapapun masuk? Pada hari itu, begitu banyak orang melihat Ting Feng dan Xiao Jingjing berpakaian tidak rapi bersama. Aku tetap saja adalah Putri Lun Shuo. Meskipun keluarga kami sudah jatuh, tapi aku masih harus menjaga muka. Kamu ini. Oh ya, ini tolong berikan padanya. Jangan bilang ini dari aku. Kamu ini, jelas sangat peduli padanya, tapi masih bersikap seperti ini. Ingat, bermain peran harus sampai tuntas. Kalau tidak, bagaimana ikan besar bisa terperangkap? Baik, aku mengerti. Jangan sampai ketahuan. Mengerti. Gu Tingfeng, sebelumnya aku hanya ingin menyelesaikan keinginan nenek. Sekarang, aku ingin menemani hidupmu dengan baik. Gu Tingfeng, kamu membawa pasukan ke markas besarku. Apakah kamu ingin memberontak? Komandan, aku menerima kabar bahwa Zhao Junsheng bersekongkol dengan komandan kota tetangga. Sekarang buktinya sudah jelas. Keluarga Shao yang baik. Gu Tingfeng, dengarkan perintah. Siap, Kamu segera bawa pasukan, usir keluarga Shao dari kota Beifeng. siap, Kakak Ting Feng, kamu harus menjaga dirimu. ikut aku. Aku ingin keluar untuk mencari udara segar. Sebelum Gu Tingfeng setuju untuk menikahimu, kamu lebih baik diam di rumah, jangan keluar dan mempermalukan diriku. Lepaskan aku. Gu Tingfeng, kamu ini antek, lepaskan aku. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika tidak bersikap baik. Zhao Junsheng, katakan sesuatu yang berguna. Aku akan membiarkanmu utuh. Gu Tingfeng, kamu hanya ingin tahu bagaimana kamu bisa sampai di kasur Xiao Jingjing. Aku tidak akan memberitahumu. Apa yang tidak bisa aku dapatkan, kamu juga tidak akan bisa. Zhao Junsheng, Manli tidak menyangka. Di saat seperti ini, yang muncul di sampingku adalah kamu. Kamu. Zhao Junsheng kakak saya adalah Huar. Sedangkan saya adalah Cuyer yang kabur dulu. Akhirnya saya sudah membalas dendam untuk keluarga saya. Setelah dendam terbalas, saya akan mengantarmu keluar kota. Komandan muda, perlakukan Nancy dengan baik. Dia adalah gadis terbaik dan paling istimewa di dunia ini. Manli. Manli, kenapa kamu Manli? Nancy, kamu selamanya akan menjadi sahabat terbaikku. Manli, kenapa kamu begitu bodoh? Maaf semuanya karena saya. Semuanya salah saya, jika bukan karena saya. Manli tidak akan mati. Dia masih akan menjadi bayi Manli yang cantik jelita. Semuanya karena saya. Nancy, setiap orang punya takdirnya sendiri. Kamu tidak bisa menggantikannya membuat pilihan. Mungkin baginya ini adalah hasil terbaik. Ting Feng. Saya benar-benar lelah. Ketika semuanya sudah tenang, kita akan mencari tempat yang pemandangannya indah. Bawa ayah dan Manli bersama. Pergi dari sini, baik. Selamat datang semuanya, ini adalah anggur yang sudah saya simpan selama bertahun-tahun. Semuanya jangan sungkan. Saya ada yang ingin dikatakan. Xiao Jingjing, kamu diam saja.
Guting Feng, kamu sudah berjanji. Lagi-lagi berpura-pura. Akan memberikan penjelasan kepada saya dan ayah. TAPI hari ini. Kamu sepertinya tidak berniat menepatinya. Maka jangan salahkan saya. Saya mengandung anakmu. Apa? Kamu tahu apa yang kamu katakan? Hal seperti ini tidak bisa dianggap main-main. Saya serius ayah. Guting Feng, saya tahu. Di hatimu ada Nancy, tapi saya mengandung anakmu. Kamu tidak bisa mengabaikan masa depan kami. Xiao Jingjing, kamu sudah cukup membuat keributan. Kebohongan seperti ini juga bisa kamu buat. Saya tidak berbohong. Kamu tidak percaya. Bisa panggil dokter untuk memeriksanya. Nona Xiao sudah menunjukkan tanda-tanda kehamilan, kira-kira sudah 1 bulan. Guting Feng, ini penjelasanmu. Kamu membuat keluarga Xiao kehilangan muka. Hari ini, kamu harus segera melamar Xiao Jingjing. Dan keluarga Jin Nancy harus meninggalkan Beifeng. Komandan, jangan paksa saya. Anak ini bukan milik saya. Bukti sudah jelas, tidak perlu berkelit. Kejadian hari ini. Kau harus memberiku jawaban yang memuaskan. Jangan salahkan aku. Ting Feng, ini adalah tempat Xiao Feng. Ini adalah tempat Xiao Feng. Guting Feng, kau berani mempermalukan keluarga Xiao. Putri saya sekarang mengandung daging Anda. Apa yang ingin kau lakukan? Tuan Xiao, beri aku waktu 3 hari. Saya pasti akan memberi Anda akun yang memuaskan untuk Nona Xiao. Aku suka dia. Aku benar-benar menyukainya. Aku akan memberimu 3 hari. Waktu sudah habis. Kau tidak bisa memberiku akun yang memuaskan, maka kau Jin Nancy. Dan semua orang di istana kerajaan harus keluar dari Beifeng. Baik, aku setuju. Hanya menemukan Xiao Feng yang mengirimiku surat. Mungkin saja Ting Feng tidak bersalah. Dan mengungkapkan kebohongan Xiao Jingjing. Nancy, ini bukan masalah kecil. Keluarga Xiao ini sangat kuat di Beifeng dan dia juga memperhatikan bahwa Ting Feng melacak masa lalu. Jadi, bertindak dengan hati-hati. Aku akan pergi ke luar kota untuk menyelidiki. Untuk mencegah anjing Xiao melompat dari dinding. Ting Feng, jangan khawatir. Aku sudah meminta seseorang untuk menggali jalan rahasia. Ayah dan aku akan lari dari jalan rahasia. Jadi kau yakin akan aman di rumah? Ting Feng belum kembali. Xiao Feng, aku khawatir kita tidak bisa. Ini adalah uang yang saya beli untuk menemukan hubungan. Kita harus segera melawan. Mungkin seluruh keluarga tidak bisa lepas dari ini. Nancy, aku mengerti. Tapi kekuatan Xiao Feng sangat besar. Bagaimana kita bisa bersaing dengannya? Kita tidak bisa duduk diam. Menyingkirkan semua aset di rumah. Dan 3 jalan yang Ting Feng berikan padaku. Semua aset yang dapat digunakan diambil ke Ting Feng untuk membeli kebutuhan militer. Mungkin ada secercah harapan. Nancy melakukan ini. Berarti kita tidak akan punya apa-apa. Uang adalah sesuatu di luar tubuh. Selama keluarga kita memotongnya dengan baik, kita bisa kembali. Aku yakin Ting Feng akan kembali. Apakah Anda akan mendukung saya? Apakah GG benar-benar ingin menjual semuanya? Ini adalah tabungan Lord selama bertahun-tahun. Sekarang kita tidak punya cara lain. Semoga uang ini bisa membantu Ting Feng. Ini adalah kesempatan terakhir kita untuk melawan. 3 hari telah berlalu, Ting Feng masih berhasil menahan Xiao Feng untuk kita. Dia berhasil membeli waktu 1 hari, dan dia juga menulis dalam surat rahasianya. Xiao Feng ternyata ingin mencelakakan Anda. Kita harus segera mencari cara. Nancy, ayah yang telah membebani kalian. Apa yang Anda katakan? Kita adalah satu keluarga, sudah seharusnya kita menghadapi kesulitan bersama. Nyonya, pasukan Xiao Feng sedang berkumpul secara rahasia di luar kota. Sepertinya mereka punya rencana. Apa Ting Feng baik-baik saja? Xiao Shui Minairu, saya member Hu Anda. Segera pergi melalui jalan rahasia. Saya mengerti,
Anda bilang padanya, kami akan menunggu dengan aman sampai dia kembali. Ya, Ayo kita pergi. kamu pergi. Ayah, Cepat pergi. Ayah tidak akan membebani kalian lagi. Saya akan pergi sendiri. Kamu tua bangka, beginikah caramu menyambut tamu? Pangeran De, sulit sekali mengundangmu. Katakan saja langsung. Tidak bisa selalu mengandalkan Nancy dan Ting Feng. Jika saya bisa melarikan diri, saya tidak akan membuat anak-anak kesulitan. Pangeran, saya yakin Anda juga sangat mengerti. Apa tujuan saya mengundang Anda hari ini? Ada satu hal yang ingin saya ingatkan. Banyak rahasia, Anda harus selamanya menyimpannya dalam hati. Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan, Pangeran. Apakah Anda pikir hari ini akan ada yang datang menyelamatkan Anda? Beberapa hal. Takdirnya tidak akan pernah menjadi milikmu. Xiao Feng, hal yang Anda inginkan juga tidak akan menjadi milikmu. Pangeran De, jika Anda bisa bertahan sampai akhir, saya benar-benar akan memandang Anda dengan cara yang berbeda. Kita juga sudah berteman selama bertahun-tahun. Ayo, saya ajak Anda minum. Silakan. Pangeran, anggur ini sangat lezat. Jika ditambahkan sesuatu yang tidak seharusnya, akan terlihat tidak murni lagi. Pangeran, apakah Anda tidak seharusnya memberikan penjelasan kepada saya, Xiao Feng? Apa maksudmu? Kamu pikir kamu masih seorang pangeran? Tua bangka, kamu berani meracuni aku. Aku akan mengambil nyawamu hari ini, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku meracunimu? Tua bangka, tadi saat kita minum, kamu mengambil gelas di depanku dan memberikannya padamu untuk diminum. Simpan segelas anggur itu untukku. Apakah ini tidak cukup menjelaskan semuanya, Xiao Feng? Kamu pencuri tua, kamu sudah merencanakan ini sejak lama. Bagaimana kamu bisa menjebakku? Siapa yang akan percaya padamu? Semua yang hadir di sini adalah saksi. Sebarkan berita. Katakan, Pangeran De, ingin meracuni jenderal besar ini, sudah ditangkap. Pangeran, silakan. Kamu serigala berhati jahat, kamu tidak akan mati dengan tenang. Kamu serigala berhati jahat. siapa kalian? Apa yang kalian inginkan? Jangan berpura-pura lagi Nyonya, Jenderal Xiao sudah mengetahui pergerakanmu. Dia mengirim kami untuk menjemputmu. Maju. bagaimana? Tidak apa-apa, cepat pergi. Ting Feng, tapi ayah masih di dalam. Sixi, kamu lelah? Istirahatlah yang baik. Serahkan sisanya padaku. Tidak, aku harus menyelamatkan ayah. Nancy, dengarkan aku. Aku tahu kamu sangat khawatir dengan pangeran, tapi bertindak impulsif sekarang hanya akan membuat situasi lebih berbahaya. Lalu bagaimana? Aku tidak bisa hanya melihat ayah di dalam. Tidak peduli apa yang dia lakukan. Aku tahu semuanya, tapi sekarang bukan waktu terbaik untuk menyelamatkan orang. Serahkan padaku, aku pasti akan menemukan waktu terbaik untuk menyelamatkan pangeran. Oke.
Ting Feng, aku takut ayah tidak akan bertahan sampai saat itu. Maaf, aku duluan. Tidak bisa hanya menunggu kabar dari Ting Feng, harus melakukan sesuatu. Ini surat dari kakek. Ternyata yang Xiao Feng inginkan adalah ini. Maka aku akan memanfaatkan situasi ini, Gu Ting Feng. Semoga kamu tidak mengecewakanku. Untuk ayah. Untuk Gu Ting Feng. Ayo minum, baik. Nancy, kenapa kamu datang? Maaf ayah, membuatmu menderita, kamu baik-baik saja. Anakku, cepat pergi. Xiao Feng itu serigala berhati jahat. Dia akan tahu kamu datang, dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Tidak apa-apa, aku hanya ingin bertanya padamu. Xiao Feng, apakah dia mengincar segel kerajaan? Ya, Aku mengerti. Ayah, tahan dulu di sini, tunggu aku kembali, jangan khawatir. Bagaimanapun, aku akan melindungi ayah dan Ting Feng dengan aman. anakku, kamu harus hati-hati. Ingat, kamu adalah putri dari Istana De. Jangan pernah menyerah dengan mudah. Putri mengerti. Jenderal Xiao, barang yang Anda minta sudah saya bawa. Bisakah Anda membebaskan saya? Anda cukup pintar, tapi... Apa Anda tahu apa yang saya inginkan? Jenderal Xiao adalah seorang pahlawan sejati. Pasti tidak akan melakukan bisnis yang merugikan, tapi saya Jin Nancy bukanlah orang yang bisa diatur seenaknya. Kalau saya sampai celaka, saya jamin barang yang Anda inginkan akan hilang dari dunia ini. Mimpi Anda menjadi kaisar akan hancur. Baik, bawa Pangeran De ke sini. Ayo, sekarang. Sekarang Anda harus menyerahkan segel kekaisaran. Segel kekaisaran ada di sini, semoga Jenderal Xiao menepati janji. Laporan, Jenderal. Komandan Gu telah mengepung kediaman Xiao, mengaku ingin menyelamatkan Pangeran De dan Putri. Gu Feng, saya tahu Anda akan datang. Apa Anda baik-baik saja? Gu Feng, berani-beraninya Anda berbuat onar di kediaman Xiao. Kakak Ting Feng, apakah Anda benar-benar akan melakukan ini? Untuk wanita ini, Bersihkan mulut Anda. Gu Feng, Anda pikir dengan sedikit pasukan ini, Anda bisa menyelamatkan mereka, Anda bermimpi. Jenderal Xiao, kami juga datang dengan persiapan. Saya bisa memberikan barang itu, asalkan Anda membebaskan ayah saya dan membiarkan kami pergi. Baik, Nancy. Ting Feng, Anda sudah cukup menderita, cepat pergi. Nancy, Anda bodoh. Nancy, saya bisa membawa kalian pergi, Anda tidak perlu melakukan ini. Biarkan mereka pergi. Lepaskan dia, kita pergi. Setelah mengambil segel kekaisaran,
Xiao Feng menghilang tanpa kabar. Kakak Ting Feng, kenapa Anda sendirian? Di sini dengan wajah muram. Anda masih berani datang. Setengah bulan sudah berlalu, Anda belum menemukan bukti. Batas waktu 3 hari, sudah waktunya dipenuhi. Saya tidak mungkin menikahi Anda. Ayah saya sedang mempersiapkan penobatan. Kalau Anda mau menikahi saya, dia bisa memaafkan semuanya. Dan bahkan bisa membantu Anda mengokohkan posisi komandan. Penobatan. Anda pikir saya Gu Ting Feng adalah orang yang akan mengorbankan prinsip saya untuk kekuasaan. Gu Ting Feng, jangan pilih-pilih minuman. Anda pikir Jinansi benar-benar mencintai Anda? Kalau dia mencintai Anda, apakah dia akan menyerahkan segel kekaisaran? Dia hanya memanfaatkan Anda untuk mengokohkan kedudukan Pangeran De. Seperti apa Xiao Jingjing Nancy itu? Aku lebih tahu darimu. Kalau begitu jangan salahkan aku. Kalau aku kejam, Kasih aku waktu untuk berpikir. baik. Manli, kalau dulu aku tidak terlalu impulsif, mungkin kamu tidak akan menempuh jalan yang tidak bisa kembali. Dan juga Ting Feng, aku semakin tidak mengerti dia. Apakah dia benar-benar sudah berubah hati? Aku hanya ingin menyelesaikan keinginan nenek. Kenapa susah sekali ya? Xiao Feng, jangan takut. Aku hanya datang untuk melihat temanku. Kamu juga datang untuk berziarah ke keluarga. Aku tahu kamu takut aku mencarimu. Kamu tenang saja. Aku tidak menceritakan apa yang kamu katakan padaku kepada siapapun. Xiao Feng, kalau kamu mau membantu aku sebagai saksi, aku bisa membawamu pergi dari sini memulai hidup baru. Xiao Feng, lupakan saja. Aku pasti tidak akan membiarkanmu menjadi Manli yang kedua. Siksi ini salahku. Waktu itu Xiao Jingjing datang mencariku. Aku memang sempat berpikir untuk menikahinya demi melindungimu. Tapi kemudian aku sadar aku sama sekali tidak bisa melakukannya. Di hatiku hanya ada kamu. Maafkan aku. Membuatmu menderita. Kalau kamu benar-benar melakukannya, maka kamu akan kehilangan aku selamanya. Yang aku inginkan bukan menjadi wanita kecil yang dilindungimu. Yang aku inginkan adalah maju mundur bersamamu. Siksi Xiao Feng sebentar lagi akan naik tahta. Hari-hari tenang seperti ini tidak akan lama lagi. Tidak apa, aku yakin kita pasti bisa mengalahkannya lalu. Setiap hari hidup bahagia seperti ini. Jinansi, dengan apa kamu merebut kakak Ting Feng dariku? Letnan, Padahal sudah setuju untuk mencoba menikah denganku. Turunlah. baik. Jinansi, aku tidak akan membiarkanmu tenang. Ada apa? Terjadi apa? 3 hari lagi Xiao Feng naik tahta pasukanku di luar kota. Dipaksa mundur 2 kilometer, olehnya aku harus pergi ke sana. Kalau begitu cepatlah pergi. Kamu hati-hati ya. Aku tidak apa-apa. Kamu tidak perlu khawatir padaku. Ya, Gu Ting Feng harus selamat. Oh ya, Xiao Feng, aku harus menemukannya. Aku harus melindunginya. Pergi tangkap gadis, itu untukku. Siap. Ayo. Xiao Feng, jangan takut. Aku tahu situasimu sulit. Tenang saja. Aku tidak datang untuk memaksamu menemani aku bersaksi. Aku hanya ingin melindungi keselamatanmu. Jangan takut. GG, Anda benar-benar orang baik, sebenarnya. Pada pesta ulang tahun Jenderal Xiao, itu adalah Nona Xiao. Diam-diam memasukkan obat ke minuman Komandan Gu, tapi Komandan tidak menyentuhnya. Jadi, anaknya pasti milik Zhao Junsheng. Ternyata begitu, Xiao Feng. Terima kasih sudah mau memberitahuku ini. Tenang, aku akan melindungimu. Jangan takut. GG, Xiao Feng bersedia untuk bersaksi.
Hanya berharap Gege bisa mengirim orang untuk menyelamatkan ibuku yang sakit parah. Tenang, besok aku akan cari dokter untuk melihat ibumu. Jangan takut. Ayo. Tidak baik komandan, Nona Jin ditangkap oleh orang Jenderal Xiao. Kumpulkan pasukan, berangkat. Ya, Jinansi, akhirnya kamu jatuh ke tanganku. Hari ini aku akan membuatmu merasakan rasa putus asa. Xiao Jingjing. Kamu pikir dengan begitu kamu bisa menang? Gu Tingfeng tidak akan membiarkanmu. Gu Tingfeng, wah, sekarang dia pasti sibuk memikirkan cara menyelamatkanmu, tapi tenang saja. Kalau dia datang, kamu sudah jadi mayat. Lepaskan dia. Gu Tingfeng, kamu pikir dengan begitu kamu bisa membawanya pergi? Xiao Jingjing, kamu sudah tidak punya jalan keluar. Lepaskan Sixi, aku bisa memberimu akhir yang terhormat. Terhormat, aku tidak butuh itu, jangan lupa. Sekarang aku sedang mengandung anakmu. Sudah cukup, jangan melawan. Tidak apa-apa. Ayo pergi, demi anak. Aku akan membiarkanmu hidup, pergi. Xiao Feng, ada apa denganmu? Gege, ada orang yang ingin membunuh ibuku, tapi diselamatkan oleh orang yang Anda kirim. Aku ingin pergi sekarang. Baik, jangan takut. Aku akan segera mengirim orang untuk membawamu pergi. Sixi, Ya, ada apa? tidak apa-apa. Si kecil sedang tidak senang dan rewel. Komandan, anak yang dikandung Xiao Jingjing bukan anak Anda. Itu anak Zhao Junsheng. Apa katamu? Ting Feng. Kakak Ting Feng, kamu datang untuk bertanggung jawab padaku kan? Xiao Jingjing, anak itu sebenarnya milik siapa? Kamu sendiri tahu jawabannya. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Ting Feng, tenanglah. Jinansi, jangan berpura-pura jadi orang baik. Ayahku akan naik tahta besok, saat itu. Kakak Ting Feng, kamu tidak ingin menikahiku, tapi kamu harus menikahiku. Xiao Jingjing, kamu menuai apa yang kamu tanam. Jin, kenapa kamu? Jin, siapa yang melakukannya? Siapa yang membunuhnya? Gu Tingfeng. Aku akan membunuhnya, untuk membalas dendammu. Aku akan membayar darah dengan darah. Kenapa aku di sini, Pangeran De, Panglima Xiao memerintahkan. Besok kamu akan dihukum dengan hukuman lingci. Nancy, Ting Feng, Xiao Feng menangkap ayah kita. Besok akan ada hukuman lingci. Apa yang harus kita lakukan? Aku akan menggantikan ayah. Aku tidak bisa melihat ayah menderita. Nancy, kamu tidak bisa pergi. Ini rencana Xiao Feng, dia ingin memancingmu keluar untuk melawanku, tapi aku juga tidak bisa melihat ayah menderita. Nancy, percayalah padaku, aku sudah menyusun rencana penyelamatan. Jika kamu pergi, keadaan akan lebih buruk. Tapi, Tidak ada tapi. Sekarang, kamu hanya perlu memastikan keselamatanmu. Sisanya, serahkan padaku. Semua, saya merasa terhormat. Mendapatkan segel kerajaan, di masa depan. Jika saya naik tahta, saya akan menjamin. Rakyat Bei Feng Cheng hidup damai dan sejahtera. Bahagia dan sehat.
Ini, pangeran dari dinasti sebelumnya. Tidak bekerja untuk rakyat, malah membiarkan Putri Lun Shuo membunuh putri kandung saya. Hari ini, saya akan menegakkan keadilan. Laksanakan hukuman. Berhenti. Semua warga, mari kita lihat. Apa yang dipegang oleh Panglima yang kalian hormati? Palsu. Xiao Feng, bukan hanya seorang Panglima yang ambisius, tetapi juga seorang algojo yang tangannya berlumuran darah. Kamu menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas rakyat, bahkan bekerja sama dengan musuh asing untuk menggulingkan negara. Ini adalah bukti yang saya kumpulkan, setiap. Cukup untuk membuktikan kejahatannya, korupsi dan pembunuhan. Adalah seorang tiran sejati. Xiao Feng, antara kita. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Gu Tingfeng, seharusnya aku membunuhmu seperti aku membunuh orang tuamu dulu. Tapi tidak apa-apa. Masih ada waktu. Kamu. Maaf, Panglima Muda. Dulu aku disiksa, Gu Tingli yang menyelamatkanku. Aku tahu kamu orang baik. Tapi aku harus membalas budi. Hanya saja aku salah menilai orang, Xiao Feng. Kamu pikir dengan bantuannya aku akan takut padamu. Dulu kamu menjebak orang tuaku, menghancurkan keluargaku, hari ini. Aku akan membalas dendam. Dulu, karena aku terlalu lemah hati. Aku membiarkanmu hidup, kalau tidak. Bagaimana mungkin kamu berdiri di sini menantangku? Diam, kamu menjebak orang baik demi kepentinganmu sendiri. Hari ini, aku akan menegakkan keadilan. Ting Feng, kamu adalah Panglima Muda yang aku latih sendiri. Hari ini, jika kamu mau tunduk padaku, aku tidak akan menuntutmu karena membunuh Jin. Mulai sekarang, kita akan berbagi kota Beifeng. Bagus bukan? Mimpi, selama 3 tahun ini, aku menganggap musuh sebagai ayah. Hari ini, adalah hari kematianmu. Baik, kalau kamu tidak mau menerima tawaran baik, jangan salahkan aku. Maaf, Panglima Muda. Berhenti, Ting Feng dalam bahaya. Aku harus menyelamatkannya. Jaga putri, jangan sampai dia lari. Kenapa buru-buru? Wakil komandan yang bilang, setelah Gu Tingfeng mati, putri ini akan menjadi mainan kita. Aku tidak tahu, apa kesalahan Panglima Muda terhadap wakil komandan yang sampai mendapat balasan seperti ini. Sayang Panglima Muda orang baik, aku dengar. Wakil komandan yang punya orang yang pernah menyelamatkannya, namanya Gu Tingli. Tapi dia dibunuh oleh Panglima Muda. Cukup, jaga baik-baik. Wakil komandan yang ternyata berkhianat, tidak heran Xiao Feng tahu semua rencana kita dan bisa menangkap ayahku tanpa perlawanan. Gu Tingfeng, tahan, kamu harus bertahan. Maaf, Panglima Muda. Berhenti. Jin Nancy, berikan segel kekaisaran padaku. Xiao Feng, jika kamu melangkah lagi, aku akan menghancurkannya. Tidak, putri, jika kamu memberikan segel kekaisaran padaku, aku akan melepaskan ayahmu. Dan, semua yang telah terjadi, kita hapus semuanya. Bagaimana? Cepat berikan segel kekaisaran padaku. Xiao Feng, kamu tidak benar-benar berpikir dengan mengambil segel kekaisaran jadi bisa jadi kaisar kan? Zaman dinasti Qing sudah lama berlalu. Aku dan ayah, sebagai keturunan kerajaan yang sah, bahkan tidak ingin jadi kaisar. Apa gunanya kamu jadi kaisar? Di masa depan, negara ini pasti milik rakyat. Kamu bermimpi saja. Bunuh dia. Seksi.
Nancy, Siksi. Nancy. Jangan takut, aku akan segera bawa kamu ke dokter. Kamu pasti baik-baik saja. Ting Feng. Apakah aku akan mati? Tidak, jangan bicara bodoh. Kamu pasti baik-baik saja. Tolong jaga ayah untukku. Siksi. Nancy, Siksi. Nancy. Siksi. Guting Feng, kamu menangkan dunia. Tapi kehilangan kecantikan. Kamu tidak menang. Komandan Gu, kamu sudah menjaga cukup lama. Kamu perlu istirahat. Kondisi Nona Jin sementara stabil, tapi perlu observasi lebih lanjut. Aku tidak lelah. Aku akan menunggu Siksi bangun. Nancy, jika harga kemenangan adalah kehilanganmu, aku lebih memilih mati bersamamu, Nancy. Kamu harus bangun. Aku belum sempat membawamu melihat pemandangan yang kita janjikan untuk lihat bersama. Aku belum memberimu pernikahan yang sempurna. Kamu tidak bisa pergi dariku seperti ini. Ting Feng, Pangeran, maafkan aku. bersemangatlah. Aku yakin Nancy pasti tidak ingin melihatmu seperti ini. Kalau bukan karena aku, Siksi tidak akan seperti ini. Selama ini, Nancy adalah gadis yang punya pendirian sendiri. Dia berbeda dari gadis manapun. Pikirannya adalah maju mundur bersamamu. Itu pikirannya, dan juga pilihannya. Kamu dan aku harus menghargainya. Siksi, kamu akhirnya bangun. Ting Feng, aku tidak mati. Aku ternyata masih hidup. Dokter bilang, kamu tertembak. Tapi kamu baik-baik saja karena kamu berbeda dari orang biasa. Jantungmu ada di sebelah kanan. Ternyata begitu, Nenek. Apakah kamu yang melindungiku? Keadaannya memang begitu. Kau dan Nancy, Ting Feng. Setelah begitu banyak penderitaan, saya akhirnya bekerja keras. Saya pikir ini adalah waktu yang tepat untuk Anda. Pernikahan yang indah. Terima kasih Tuhan. Dan meminta Tuhan untuk membantu saya menyembunyikan Nancy terlebih dahulu. Aku ingin memberinya pernikahan yang tak terlupakan. Baiklah ya. Siksi. Maukah kau menikah denganku? Saya tidak setuju. Mengapa Anda tidak mengatakan sebelumnya? Apakah saya ditakdirkan untuk Ting Feng sejak kecil? Kenapa tiba-tiba kau tidak setuju? Tuan Wang, kau tidak berjanji padaku untuk memberikan Siksi. Sebuah pernikahan yang tak terlupakan. Bocah bodoh, meskipun kau tampan. Tapi kolom Nancy yang baik di rumah kita juga. Aku berharap pernikahan kalian berdua masih mematuhi kebiasaan leluhur. Membuatku takut. Siksi, aku akan menikah denganmu dan menungguku.
Nancy, halo cantik. Akhirnya aku menikahimu.